saya ucapkan kepada Ki Ananda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa join di channel YouTube Ki Ananda. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik uang dan kebahagiaan. Nah, kalau kita bicara tentang uang dan kebahagiaan, akan timbul banyak pertanyaan. Kita akan membahas 3 pertanyaan saja, yaitu yang pertama adalah, apakah tujuan kita mencari uang? Yang kedua, apakah dengan mempunyai banyak uang akan membuat orang bahagia? Yang ketiga adalah, apakah dengan tidak mempunyai uang akan membuat orang menjadi tidak bahagia? Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa tujuan kita mencari uang? Sebetulnya sebagai manusia, tujuan kita mencari uang adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar kita. Atau mungkin waktu kita sekolah dulu, kebutuhan primer kita yaitu apa? Sandang, pangan, dan papan. Ya, ini sesuai dengan teori Maslow, bahwasanya kita harus bisa memenuhi kebutuhan mendasar kita atau kebutuhan fisiologis kita, ya, berupa sandang dan papan tadi. Artinya kita harus bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari untuk makan dan minum. Kemudian kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan dasar kita yang berupa sandang atau pakaian, dan juga kita harus punya tempat tinggal atau papan. Nah, siapa yang harus bisa memenuhi tersebut? Seharusnya manusia itu ya harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini oleh diri dia sendiri. Ya, tapi kita akan lihat dulu apa yang disampaikan oleh Stephen Covey di dalam bukunya tentang 7 Habits of Highly Effective People, di mana Stephen Covey membagi kehidupan ini menjadi 3 level, yaitu level pertama dependent, ketergantungan, kemudian level kedua adalah independent, kemandirian, dan level ketiga adalah interdependent, saling ketergantungan. Nah, jadi sebetulnya setiap manusia itu pasti akan mengalami 3 level kehidupan ini, yaitu dependent, ketergantungan, independent, kemandirian, dan interdependent, saling ketergantungan. Kalau kita bicara independent, kapan sih kita boleh menjadi dependent? Kita akan mencoba lihat di slide kita berikut tentang periode kehidupan. Nah, periode kehidupan ini saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah periode mencari ilmu. Ya, itu artinya mulai bayi, anak-anak sampai ke tingkat pendidikan ke universitas. Ya, baik S1, S2 maupun S3. Kemudian periode kedua adalah periode mencari uang, di mana periode ini adalah periode masa produktif untuk mencari uang. Nah, periode ketiga adalah periode mencari surga, kalau menurut saya. Ya, karena mungkin bagi teman-teman Buddhis, kok mencari surga ya? Ya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah akhir kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi kita bagi menjadi 3. Ya, periode mencari ilmu, mencari uang, dan mencari surga. Nah, apa hubungannya antara ketiga periode ini dengan kemandirian secara finansial menurut Stephen Covey? Pada masa periode mencari ilmu, ya sejatinya anak-anak ini akan hidup tergantung. Dia tergantung sama siapa? Yang pastinya akan tergantung dengan orang tuanya. Tapi kalau ini mereka beruntung, karena sekarang ini ya banyak ya anak-anak yang kurang beruntung, di mana mereka punya orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial mereka untuk bisa mengakses dunia pendidikan. Ya, bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, karena memang orang tuanya tidak bertanggung jawab. Ya, yang kedua, bisa jadi memang tidak mampu secara finansialnya, sehingga tidak bisa mendukung anak-anak ini untuk bisa mengakses pendidikan. Ya, sehingga di masa mereka yang harusnya tergantung, tapi tidak ada tempat bergantung. Ya, orang tuanya tempat bergantung tidak bisa menjadi gantungan mereka. Apa yang akan terjadi? Ya, anak-anak ini pastinya akan menjadi tergantung dengan orang lain. Ya, bisa tergantung dengan siapa? Mungkin bisa tergantung dengan kakek neneknya, atau bisa dengan paman dan tantenya, atau bisa juga menjadi tergantung dengan orang lain. Seharusnya yang paling ideal adalah bagaimana anak-anak ini ya bisa melewati masa mencari ilmu ini, ya baik nanti dengan tergantung kepada orang tuanya ya maupun tergantung dengan orang lain, sehingga bisa masuk ke periode kedua, yaitu periode mencari uang.
Nah, di mana untuk periode mencari uang ini seharusnya mereka sudah bisa mempraktekkan knowledge yang mereka dapat di bangku pendidikan, ya baik dari pendidikan SD sampai ke universitas, dan mungkin juga sebagian kecil skill yang mereka dapatkan di dunia pendidikan untuk bisa mereka implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari uang. Karena kenapa? Tadi sepertinya saya sampaikan, menurut Stephen Covey, bahwasanya hidup ini ya kita harus punya kemandirian secara finansial. Karena kalau kita tidak bisa mandiri secara finansial, artinya kita akan ada di level ketergantungan, ya dependent. Kita akan bergantung kepada siapa? Ya mungkin pada periode pertama tadi kita masih bisa bergantung pada orang tua, ya atau mungkin juga kita bergantung pada kakek nenek kita atau om tante kita, ya ataupun juga bergantung ke orang lain. Tapi setelah kita masuk masa produktif, kalau kita juga terus tergantung, kita akan tergantung dengan siapa? Itu pertanyaannya. Makanya setiap orang yang masuk masa produktif seharusnya bisa mencari uang untuk bisa menuju kemandirian finansial bagi mereka. Tapi pada kenyataannya, sekarang ini ada orang-orang yang sudah masuk di dalam usia produktif, tapi tetap tidak punya kemampuan untuk bisa mencari uang. Sehingga mereka harus tetap tergantung. Mereka masih beruntung kalau mereka masih bisa memiliki orang tua atau orang-orang sekitar mereka yang bisa mendukung mereka. Tapi pertanyaannya, berapa lama mereka akan tergantung dengan orang-orang tersebut? Makanya, sebagai generasi muda ya seharusnya ya bagaimana kita bisa memahami bahwasanya kita sebagai makhluk hidup, kita harus bisa punya kemandirian finansial. Ya walaupun nanti tadi di masa periode pertama kita masih tergantung, tapi di periode ini seharusnya kita sudah harus punya kemandirian secara finansial. Di masa ini juga kita harus menyiapkan untuk kemandirian finansial kita di periode yang ketiga, mencari surga. Di mana nanti setelah usia pensiun tentunya kita kan tidak bekerja, atau mungkin kita mau bekerja sampai di usia tua kita kan. Ya pastinya umumnya kalau sebagai pekerja mereka akan pensiun di usia pensiun, betul nggak? Nah, kalau kita sudah tidak punya penghasilan lagi setelah usia pensiun, ya apakah kita masih tetap bisa mempunyai kemandirian secara finansial? Jawabannya iya. Kalau kita sudah persiapkan itu sejak kita masuk di periode kedua, periode mencari uang. Di mana ya periode mencari uang ini ya kita mendapatkan uang, kemudian kita mengelola uang untuk pengeluaran kita, dan sebagian juga kita harus tabung dan kita investasikan untuk di hari tua kita. Ya di masa periode ketiga kita, di mana periode mencari surga. Jadi dengan begitu kita tidak, walaupun kita tidak bekerja, kita tetap bisa mempunyai passive income dari tabungan maupun investasi kita. Ya, jadi kita harus bisa mempunyai kemandirian sampai di hari tua kita dan sampai di akhir hayat kita. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada di sekitar kita sekarang ini, banyak orang-orang tua yang menjalani masa tuanya dengan kehidupan yang sulit. Baik sulit secara mental, di mana mereka tidak bisa menerima masa tuanya yang dimana biasanya gagal, jarang sakit, menjadi loyo, lesu, kemudian jadi ya sering sakit, ya maupun secara finansial. Karena di masa tua ini, kalau mereka tidak mempersiapkannya dengan baik di masa muda mereka, yang terjadi apa? Mereka tidak punya kemandirian secara finansial. Artinya kenapa? Ya mereka akan masuk kembali ke ketergantungan. Pertanyaannya, mereka tergantung sama siapa? Ya bagi yang beruntung, mereka bisa bergantung kepada anak-anak mereka. Tapi dengan catatan, ya kalau anak-anak mereka juga punya kemandirian finansial dan punya rasa bakti terhadap orang tua. Ya, tapi kalau sebaliknya yang terjadi, anak-anak mereka pun tidak punya kemandirian secara finansial, ya apanya akan digantung nih? Ya pastinya kan nggak memungkinkan. Atau alternatif pilihan yang lain, yaitu anak mereka mandiri secara finansial tapi tidak punya rasa bakti kepada orang tua sehingga tidak bisa menyokong orang tua di hari tuanya. Maka akan susahlah orang tua tersebut, di mana mereka tidak punya kemandirian secara finansial tapi tidak ada tempat bergantung. Kalau anak tidak bisa menjadi gantungan, pada siapa lagi yang akan menjadi gantungan? Ya masih beruntung kalau mereka masih bisa bergantung kepada keluarga. Ya keluarga ini dalam hal ini mungkin
bisa adiknya atau kakaknya, kan gitu. Tapi kalau kita berharap bergantung ke orang tua, ya apa mungkin orang tua punya umur sepanjang itu dan punya kemandirian finansial? Ya tentunya akan coba bergantung kepada saudaranya, ya baik adik ataupun kakaknya. Tapi sama seperti tadi, kalau mereka punya kemandirian secara finansial juga, dan juga mereka punya kebaikan hati untuk membantu atau mau menjadi tempat bergantung bagi kita. Tapi kalau tidak, maka akan sulitlah kita menjalankan masa tua kita. Jadi teman-teman semua, ya jadi kalau kita bicara masalah uang dan kebahagiaan, itu tergantung dari siapa? Tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyiapkan diri kita supaya di masa produktif kita bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dimana untuk bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, itu juga sangat tergantung pada periode masa pertama. Ya bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita di masa mencari ilmu ini dengan mencari ilmu sebanyak mungkin dan juga melatih skill sebanyak mungkin, sehingga kita akan bisa punya skill yang bisa menjadi nilai jual kita untuk bisa mencari uang dan dalam mencapai kemandirian finansial kita, dan juga untuk menyiapkan masa tua kita supaya kita tetap bisa mandiri secara finansial sampai di hari tua kita. Apa hubungannya uang dan kebahagiaan? Hubungannya kita akan melihat slide saya berikut, yaitu korelasi. Saya membuat matrik hubungan antara ya kemandirian finansial atau kekayaan dan kebahagiaan. Ya, dimana saya membagi matrik ini menjadi 4, yaitu kuadran pertama, orang yang tidak punya kemandirian secara finansial tapi juga tidak bahagia. Nah, siapa saja yang ada di kuadran yang pertama ini? Yang ada di kuadran pertama ini adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak ada tempat bergantung, tidak ada yang menjadi gantungan, sehingga akan susah lah hidup mereka kan. Jadi walaupun memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi dengan tidak ada uang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, akan menderitalah orang tersebut. Kemudian kuadran kedua, siapa yang masuk di kuadran kedua? Kuadran kedua bisa jadi orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi ya dia masih punya tempat bergantung. Ya seperti mungkin orang tuanya, kakek neneknya, ataupun saudaranya, ya ataupun juga keluarga besarnya yang lain yang bisa menjadi tempat gantungannya. Jadi walaupun tidak punya kemandirian secara finansial, tapi dia mungkin masih tetap bisa bahagia. Ya, tapi pertanyaannya, seberapa lama dia akan tetap bahagia? Ya, berapa lama orang akan tetap bisa menjadi gantungan bagi mereka? Nah, kemudian di kuadran ketiga kalau kita lihat adalah orang ini mandiri secara keuangan, secara finansial. Ya, artinya bisa mempunyai kekayaan tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena walaupun dia punya materi, ini kemandirian secara finansial, dia punya kekayaan, tapi dia tidak mempunyai pengertian yang baik tentang materi atau kekayaan itu sendiri, sehingga menimbulkan keserakahan dan kemelekatan. Nah, keserakahan dan kemelekatan ini yang menyebabkan walaupun dia mempunyai finansial yang cukup, yang banyak, punya kekayaan, tapi hidupnya tetap akan menderita. Karena kenapa? Dia serakah, sudah punya sebesar X, dia ingin lebih dari X, sehingga mencari uang terus, sehingga ya nggak akan pernah habisnya. Atau kemelekatan, melekat dengan kekayaan hingga pada suatu saat kekayaan itu berkurang ataupun hilang, ya akan hilanglah kebahagiaan mereka, timbullah penderitaan. Nah, tapi kalau kita mengerti dengan benar bahwasanya ya makna uang itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, kemudian ya kalaupun bisa lebih menjadi kemandirian kita secara finansial dan kita bisa punya kelebihan, menjadi kekayaan kita, ya seharusnya itu yang harus kita gunakan. Bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita dan membahagiakan juga mungkin ya di komunitas kita, ya bisa membantu orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Dengan demikian kita bisa merasakan kebahagiaan bagaimana untuk bisa membantu orang lain. Yang seharusnya kita tuju baik adalah kuadran keempat, bagaimana kita bisa bahagia dengan memiliki kemandirian secara finansial dan kekayaan, tapi kita juga bisa bahagia. Ya artinya kita punya finansial yang cukup, kekayaan yang cukup, tapi kita juga bahagia. Artinya kita tidak melekat dengan harta kita, dan juga kita tidak punya keserakahan terhadap harta kita, sehingga kita bisa mengerti
bagaimana menggunakan uang itu dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, memenuhi ya kebutuhan kita. Ya, walaupun mungkin nanti kita akan bisa memenuhi juga sebagian daripada keinginan-keinginan kita selama tidak membuat kita menderita, itu boleh-boleh aja. Ya, jadi dimanapun kuadran Anda, di kuadran 1, 2, atau 3, Anda harus berusaha untuk bisa mencapai di kuadran keempat. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan semua teman bisa mencapai kuadran keempat, yaitu punya uang dan bahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya.